Perdagangan dunia yang melibatkan sebagian besar pasokan energi dunia, terus melaju melalui beberapa choke point antara daerah produksi dan tujuan akhir mereka. Ya, Selat Malaka adalah salah satu dari choke point itu. Selat Malaka yang menghubungkan Indonesia, Malaysia, dan Singapura, telah lama menjadi jalur perdagangan utama keluar masuk Asia dan semakin populer. Selat ini telah digunakan sejak zaman kuno oleh pedagang Romawi, Yunani, Cina, dan India. Semua mengambil keuntungan dari jalur alami ini dan menjadikannya sebagai rute air tersibuk kedua di dunia saat ini. Dari abad ke-15 hingga saat ini, kepentingan strategisnya telah menjadikannya sebagai pusat perselisihan internasional. Pesona Malaka selalu menjadi daya tarik tersendiri bagi bangsa asing, hingga timbul keinginan untuk menaklukkannya. Sejarah mencatat, pada bulan April tahun 1511, sekitar 18 kapal perang yang berisi 1.200 tentara Portugis di bawah pimpinan Alfonso de Albuquerque, berlayar dari Cochin India menuju Malaka. Tujuannya satu, yaitu untuk menaklukkan jalur yang menjadi rute perdagangan saat itu. Misi mereka berhasil dan Malaka pun jatuh ke tangan Portugis di kemudian hari. Penaklukan terhadap Malaka juga dilakukan oleh Belanda, yang bercokol selama 183 tahun di tanah Malaka. Begitupun dengan Inggris yang juga sempat berkuasa di wilayah tersebut. Kisah-kisah dari masa lalu ini, memang menggambarkan betapa pentingnya Selat Malaka sejak pelayaran dan penjajahan menjadi poin penggerak peradaban manusia. Sejak masa lampau, orang-orang Romawi, Yunani, Tiongkok, India, Persia, dan lain sebagainya, telah memanfaatkan posisi strategis alami yang dimiliki oleh Selat Malaka sebagai penghubung antara Barat dan Timur perdagangan internasional. Bahkan saking ramainya wilayah ini, dulunya pernah dijadikan sebagai sarang para perompak, alias sarang bajak laut. Bahkan Sriwijaya pun dulunya pernah dicap sebagai kerajaan bajak laut, meskipun telah dibantah oleh para sejarawan. Dan faktanya, hingga saat ini Selat Malaka masih memegang peranan penting, dengan berbekal lokasinya yang amat sangat strategis. Wilayah ini menjadi jalur perdagangan minyak tersibuk kedua setelah Selat Hormuz. Dan menariknya lagi, ada satu negara di Asia yang sangat bergantung pada jalur perdagangan di Selat Malaka. Ya, negara itu adalah Tiongkok. Selat Malaka sebagai alternatif dari jalur Sutra Utara, selat ini telah menghubungkan anak benua India dengan Asia Timur dan Asia Tenggara, serta Eropa dan Cina, selama berabad-abad. Saat ini ada sekitar 2/3 perdagangan laut Tiongkok ditempuh melalui Selat Malaka. Ini artinya kalau Selat Malaka ditutup total, maka negara yang dipimpin oleh Uncle Xi Jinping itu bisa dipastikan kolaps mendadak. Sebenarnya Indonesia sebagai salah satu dari 3 negara yang ada di Selat Malaka, bisa saja melakukan hal gila itu dan membuat perekonomian Tiongkok menjadi kocar-kacir. Ini adalah risalah bertaut maut, di jalur laut. Seperti telah dikisahkan sebelumnya, Selat Malaka memang menjadi salah satu primadona perdagangan global sejak zaman nenek moyang. Selat Malaka ini memiliki lebar hanya 1,5 mil laut di titik tersempitnya, lebih tepatnya terletak di Selat Phillips di Selat Singapura, yang merupakan salah satu titik lalu lintas tersibuk di dunia. Setiap tahun, lebih dari 94.000 kapal melintasi selat tersebut, menjadikannya selat tersibuk di dunia, mengangkut sekitar 25% barang perdagangan dunia, termasuk minyak dan gas. Sekitar sepertiga kebutuhan gas dunia melewati Selat Malaka setiap harinya. Selain itu juga sekitar 16 juta barel minyak melewati wilayah ini setiap harinya, atau mencapai 25% dari seluruh lalu lintas minyak dunia per harinya, yang sebagian besar dipasok dari Teluk Persia ke pasar Asia, nyaris beda tipis dari sekitar 17 juta barel per hari, yang melewati Selat Hormuz. Selat Malaka merupakan rute laut terpendek antara pemasok yang berada di Afrika dan Teluk Persia, dengan pasar Asia. Setara 19 kali volume yang melewati terusan Panama selama rentang waktu yang sama, dan 4 kali volume yang melewati terusan Suez. Dari sisi ekonomi, Selat Malaka merupakan salah satu jalur pelayaran terpenting di dunia, baik secara ekonomi maupun strategis. Bahkan beberapa sumber juga mengungkapkan bahwa nilai total perdagangan global yang melewati Selat Malaka tiap tahunnya mencapai 3,5 triliun dolar Amerika. Jika dirupiahkan, jumlahnya mencapai 54.000 triliun rupiah. Kalau dibilang gede banget nilainya sih, emang iya. Nilai tersebut mencapai sepertiga dari keseluruhan perdagangan global yang melewati lautan. Seperti yang sudah disinggung sebelumnya, Tiongkok adalah salah satu negara yang sangat bergantung pada keberadaan Selat Malaka.
Sekitar 80% kebutuhan minyak dalam negeri tirai bambu itu dipenuhi dari kapal-kapal tanker mereka yang melewati jalur Selat Malaka. Jumlah itu memenuhi 60% dari seluruh kebutuhan energi dalam negeri Tiongkok. Sebenarnya Tiongkok juga mempunyai cadangan minyak dalam negeri, akan tetapi jumlahnya tetap saja tidak cukup untuk memenuhi kebutuhan negara yang berpenduduk 1,4 miliar jiwa tersebut. Urgensinya makin terasa untuk Tiongkok, karena Selat Malaka juga menjadi choke point, kunci ekspor barang-barang produksi Tiongkok menuju Afrika dan Eropa. Ini dirasa penting karena kita semua tahu, ekspor adalah salah satu roda penggerak perekonomian di Tiongkok sehingga bisa menjadi negara besar seperti sekarang ini. Ekspor menjadi roda penggerak barang-barang Tiongkok hingga bisa tersebar ke seluruh dunia, hingga berefek pada gerak maju ekonomi negara itu. Dengan demikian jika Selat Malaka diblokade di kemudian hari, itu sama artinya dengan winning the world, dalam konteks yang lebih spesifik bahkan bisa berarti winning over China. Spesifikasi Selat Malaka bagi Tiongkok terasa jelas, misalnya ketika di tahun 2003, saat Presiden Tiongkok saat itu, Hu Jintao mengeluarkan terminologi Malaka Dilema. Ia menyebut Tiongkok akan sangat kesulitan bahkan bisa kolaps, jika ada negara seperti Amerika Serikat, India, atau negara lain yang sengaja mengambil langkah agresif untuk memblokade Selat Malaka. Dengan demikian, jika kita ingin berandai-andai lebih jauh, apa yang akan terjadi jika ada blokade Selat Malaka? Maka jawabannya sudah jelas, kemungkinan terbesarnya adalah kekacauan yang akan terjadi pada perdagangan internasional. Harga minyak dan gas akan jauh lebih mahal karena rute pelayarannya semakin jauh. Negara-negara di Asia Timur seperti Tiongkok, Korea, dan Jepang, akan kesulitan sumber energi, dan khususnya untuk Tiongkok efeknya juga akan sangat terasa dalam hampir setiap aspek ekonominya. Dampak terburuk dari blokade Selat Malaka adalah lahirnya ketegangan politik yang bisa berakhir di medan perang. Bisa jadi kebijakan blokir Selat Malaka ini justru menyulut ditabuhnya genderang Perang Dunia Ketiga. Selat Malaka sendiri saat ini dikelola oleh 3 negara, yaitu Malaysia, Indonesia, dan Singapura. Ada juga Thailand, akan tetapi posisi geografisnya tidak seperti ketiga negara tersebut dalam konteks kedekatan wilayah lautnya. Selat Malaka memang menjadi jantung perekonomian sebuah negara di dunia internasional. Jikalau kita berandai-andai, jika suatu saat nanti petarungnya adalah antara Amerika Serikat versus Tiongkok, maka Selat Malaka bisa jadi pintu masuk untuk menyerang negeri tirai bambu itu dari sektor ekonominya. Nah, kalau menurut kamu gimana nih? Apa yang akan terjadi jikalau ada negara yang sampai nekat memblokade Selat Malaka? Segera berikan pendapatmu di kolom komentar.